Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muazzam bidda wahidi wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-makhsusi bi ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'i as-sadidi. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimu salihat. Insyaallah di pagi hari ini kita kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang judul dari kitabnya adalah Al-Arba'una fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Dan nama asli dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu sendiri ialah Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliaulah ulama yang sangat masyhur ketokohannya yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-21. Nah, tafadhol dibaca. Jalan Iya, menuju surga. 22, pada 22 Mas. Hmm? Hadis 22. Oh iya, nah, 22. As-sani wal ishrun. Nah, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif al-Imam al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi ad-Dimashqi rahimahullah taala. Al-hadits الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أتدرك الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا في القلب. Baik, tarjim. 22 dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan laki-laki itu berkata, Araita, sama seperti maroyuka. oh Apa pendapatmu? apakah pendapatmu jika aku mengerjakan sholat-sholat yang diwajibkan, kemudian aku berpuasa Ramadan dan menghalalkan yang halal, serta aku mengharamkan yang haram dan tidak menambahkan atasnya sesuatu pun, apakah Iya. aku akan masuk surga? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya. Dari riwayat Muslim. Dan makna aku mengharamkan yang haram adalah aku meninggalkannya. Dan makna aku Ijtana betuhu. menjauhinya. Menjauhinya ya. Kalau udah menjauh lebih maknanya lebih ini daripada meninggalkan. Nah, menjauhinya. Menjauhinya. Lanjut, tuh makna. Dan makna aku menghalalkan yang halal adalah aku melakukannya atau mengerjakannya, mu'taqid, dan itu Dengan keadaan penuh keyakinan di dalam dirinya. Bahwasanya memang pekerjaan atau perbuatan itu ya benar-benar adalah halal. sesuatu yang halal untuk dikerjakan. Nah, ini dia harus dikerjakan dengan sengaja. Nah, jadi adanya keyakinan di dalam diri. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dan tentunya
Makna umum yang bisa kita dapatkan dari hadis ke-22 ini, banyak para ulama memberikan judul At-Tariqah ilal Jannah atau As-Sabilu ilal Jannah, yaitu jalan menuju surga. Hadis ini memberikan rincian tentang perbuatan apa saja yang bisa mengantarkan seseorang itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tanda kutip bisa mendapatkan rahmat, cinta dan kasih sayangnya Allah. Yang pertama, ya, melakukan sholat. Nah, sholat al-maktubat yang diwajibkan. Kemudian berpuasa Ramadan, ya, dalilnya jelas, sholat pun dalilnya jelas. Dan juga menghalalkan yang halal dan juga mengharamkan yang haram. Jangan terbalik, ya. Nah, ini perbuatan-perbuatan ini yang bisa mengantarkan seorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentunya setelah mendapatkan rahmat dari Allah. Setelah dia bersyahadat pula, ya. Tidak mungkin seseorang ini melakukan amalan-amalan yang sifatnya diniyah ini, tapi dari sisi akidah keyakinan dia belum mengikrarkan dirinya ke dalam Islam, belum bertauhid sepenuhnya kepada Allah. Maka tidak bisa, ya. Nah, seperti hadis Nabi Muhammad SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata." Nah, semua umatku ini akan masuk surga. Kata beliau, illa man aba. Aba ini artinya enggan. Kecuali orang yang enggan, nggak mau. Qalu, mereka, para sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, waman ya'ba. Jadi aba ya'ba, itu fiilnya. Waman ya'ba. Nakis dia, ya. Dengan alif surah mu'tal. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, ada dalam kitab Al-Bukhari Sahihul Jami' nomor hadis 7280 itu, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala wa man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang membangkang kepadaku dialah yang enggan, yang tidak mau tunduk dengan syariat Rasulullah. Nah, ya. Kemudian juga di hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Nah, ini bagi memang seseorang yang di lisannya masih basah dengan lafal tauhid. Ya. Ini luar biasa. Siapapun man mata yang wafat, meninggal, dan dia dalam keadaan ya'lam, nanti bisa di ini, ya, ini dalam hadis riwayat Muslim nomor 26, atau nanti teman-teman lihat di internet dan tulis hadisnya itu. Nah, di situ ada kata-kata ya'lam. Ya'lam berarti mengilmui. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Siapapun yang wafat dan dia mengetahui, bahkan bukan cuma mengetahui, tapi mengilmui bahwanya tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka balasannya kata Rasul, dakhalal jannah. Bagi yang mengilmui, bukan hanya yang melafalkan. Begitu. Mengilmui berarti dia ma'rifatullah. Dia mengenal Allah dari sisi uluhiyah, dari sisi rububiyah, dari sisi asma wa sifat. Dan juga keilmuannya itu dibuktikan dengan amalan soleh yang dia lakukan. Ya, amalan soleh itu adalah amalan perbuatan yang didorong dengan ketakwaan. Dan hadis lain juga, ya, ini bagi orang yang menyekutukan tentunya. Man mata yusyriku billahi syai'an. Siapapun yang meninggal dalam keadaan dia menyekutukan Allah syai'an dengan suatu apapun, dakhalan nar, kata Nabi. Ya, dia akan masuk neraka.
Wa qultu ana wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Ya. Dan barang siapa man mata la yusyriku billah, yang dia, siapapun dia orangnya, yang dia itu la yusyriku billah, kata Nabi, yang dia itu tidak menyekutukan Allah selama hidupnya dengan satu apapun, balasannya dakhalal jannah. Nah, kalau kita lihat konteks hadis-hadis tadi ya, yang dari sebelumnya man mata yusyriku billahi syai'an dakhalal nar, wa qultu ana wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 26, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, siapapun yang meninggal dalam keadaan mengetahui, mengilmui bahwasannya tiada ilah yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Kemudian ya, statement dari Nabi Muhammad SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatnya itu masuk ke dalam surga nantinya, kecuali yang enggan. Ini istisnanya Nabi. Siapa yang enggan, siapa yang masuk surga, yang masuk surga tak, kata beliau apa? Atau ani, yang mentaatiku. Dan yang masuk, yang tergolong sebagai yang enggan, enggak mau itu waman asoni, kata Nabi. Ini ada di kitab Sahihul Jami, Sahih Bukhari nomor 702, 7280. Nah, ini semua hadis-hadisnya konteksnya bersifat umum, maknanya am, Nah, jadi inti yang bisa kita dapatkan dari hadis-hadis yang telah kami bacakan, bahwa orang yang bertauhid dengan cara yang benar akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi, ya, tauhid secara benar itu seperti apa? Ya, dibuktikan melalui implementasinya berupa amalan soleh yang sudah ditentukan dan disyariatkan oleh Allah. Ya, seperti menjalankan kewajiban sholat, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram di surat Al-A'raf. Ya, ini surat yang ketujuh. Silakan kalau di sampingnya ada Al-Quran, atau bisa langsung dibuka. Ayat 157 surat Al-A'raf. Surat yang ketujuh Al-A'raf ini, ayat 157. Allah Subhanahu wa taala memberikan statement kepada kita yang sangat luar biasa. Wa yuhillu lahum thayyibat. Ya. Allah telah menghalalkan bagi mereka thayyibat, yang baik-baik, ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'isa, ya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'isa. Dan tentunya Allah pun telah mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Berarti sesuatu yang baik itu indikasinya halal, ya. Yang masuk ke dalam diri kita, ya. Sesuatu yang sifatnya itu masuk ke dalam diri kita, yang ada zatnya, begitu. Dan yang membawa sebuah keberkahan kepada diri kita, maka itu asalnya adalah halal. Kalau yang memberikan mudarat kepada kita, baik zat yang masuk ke dalam diri kita maupun yang tidak sedikit memberikan keberkahan kepada diri kita, membawa kita, ya, mengantarkan kita kepada hal kebaikan, ya, maka itu tercap, terstempel sebagai hal yang buruk, dan itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kan seperti rokok. Nah, oleh sebab itu, ya, memang ada sebagian yang memakruhkan dan ada sebagian lagi mengharamkan. Tapi kalau kita melihat mayoritas jumhur ulama, ya, dari berbagai negeri penjuru dunia Timur Tengah, nah, bahkan baru-baru ini kalau kita melihat fatwa MUI, ya, mereka semua mengharamkan. Yang memakruhkan siapa? Mereka, para perokok. Nah, tapi itu adalah pendapat. Tapi intinya, ambil yang terkuat dari itu. Nah, inilah yang disebutkan oleh seorang tokoh besar, ya. Dan ini semua amalan-amalan tadi itu yang disebutkan oleh tokoh besar, ya, ulama Islam. Ya, tokoh besar salaf generasi terdahulu. Siapa? Yaitu Imam Wahab bin Munabbih radhiyallahu taala anhu. Nah, kata beliau, ya, ini ada di kitab Sahih Al-Bukhari,
Kata beliau, wa qila li Wahb bin Munabbih alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Qala bala. Dikatakan kepada Wahb bin Munabbih, bukankah ya, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah kalimat tauhid ini la ilaha illallah merupakan miftahul jannah, yaitu kunci surga, ya? Qala bala, kata beliau apa? Bala. Bala ini jawaban seperti na'am, yaitu membenarkan pertanyaan yang sigohnya itu didahului dengan huruf istifham, hamzah atau hal. Tentu, bisa juga terjemahkan tentu. Walakin laisa miftahun illa lahu asnanun. Tetapi bukanlah kunci jika tanpa gerigi. Luar biasa. Asnan ini gerigi ya. Laisa miftahun illa lahu, bukanlah kunci melainkan kalau dia punya apa? Gerigi. Fa in ji'ta bimiftahin. Ya. Jikalau engkau itu datang dengan satu kunci, ya lahu asnan, dan dia memiliki gerigi, ya, maka akan terbuka pintunya. Futihalaka wa illalam yuftah laka. Nah, kalau dia tidak memiliki gerigi, ya lam yuftah laka, maka tidak akan terbuka untukmu. Nah, ini luar biasa. Naam, taib barakallahu fiik. Kita Arab habis ini. Silakan. Langsung ya, dari ana rajulan sa'ala Rasulullah SAW, ini sudah jelas ya. Ana harfu taukidin wa nasbin wa nasikhin tansibul isma wa tarfu'ul khabar, ya. Mabni dia tentunya karena dia huruf. Rajulan mansub karena dia sebagai isimnya ana. Wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya fathah jelas. Dan sa'ala ini kalau kita lihat merupakan jumlah fi'liyah. Sa'ala memiliki fa'il yang kembali kepada rajulan. Ya, berarti kalimat jumlah sa'ala ini sebagai khobarnya anna. Rasula maf'ul bih dari sa'ala, maf'ul bih ini objek, ya. Objek itu keadaan yang mansub. Mansub itu adalah salah satu keadaan yang tandanya fathah diantaranya. Maka tandanya fathah di sini ya. Nah, dibacanya. Lafal ya, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kasrah kenapa? Karena dia sebagai mudhafun ilaih, yaitu kata yang disandarkan kepada Rasul. Taib, lanjut. Faqala, langsung ke araita. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita, al-hamzah harful istifham mabniun alal fathi. Ra'aita, ra'a fi'lun madin mabniun ala sukun litisarihi bidhamirin mutaharrik. Iya, na'am, dari fi'il ro'a ya. Ya ra. Ro'a ya roh ya. Fi'ilnya nakis ya. Nakis. Mu'tal nakis bil alif. Taib. Nah, ketika dia bersambung dengan, nah jadi setiap fi'il yang mu'tal dengan alif, ya seperti ro'a, fi'il madinya. Lalu ada roma, ya, roma melempar, gitu. Kemudian ada bana, bana ini membangun. Nah, ini kalau dia bersambung dengan domir mutaharik itu adalah domir berharokat, domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Ya, dicarinya dari mana? Dari urutan tasrif lugawi. Bisa dibuka nanti bab-bab sorof. Nah, kemudian dia akan berubah, dia menjadi ya. Contohnya seperti ini. Ru'aitu, nanti jadi romaitu. Romaitu aku melempar. Lalu banaitu aku telah membangun. Dan yang semisalnya. Taib, barakallahu fiik. Istamir. Wa fa'iluhu dhamirun muttasilun, dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, ya, kalau kita ingin lengkap, ra'aita ini yang pertama ra'aitu, ya, ra'ainya itu fi'lun madin mabni ala sukun. Kenapa sukunnya? Litisalihi bita il fa'il wa ta domir mabni ala fathi Fathi. di mahalli raf Raf'an. fa'il. Taib, lanjut idza. Idza sebagai jika. Idza, jangan lupa
Langsung saja kita katakan dia adalah adatu Ada syartin. syartin. Nah, ya, adatu syartin. Ghairu jazimah. Baik. Salaitu. Shalla itu shalla fi'lun madin mabniun ala sukun ittisalihi bi ta'il fa'il wa ta dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Sahih. Salaitu sama seperti Al Roma, Bana, dan Ro'a. Dia fi'il mu'tal nakis dengan alif maksurah, alif bengkok. Al-maktubat. al-maktubati maf'ulun bihi mansubun wa alamatun Sahih. nasbihi al-kasratu dhahiratu. Sahih. Kenapa dia tandanya kasrah? Karena dia berbentuk jamak muannas salim. Misal. Jamak muannas salim kalau dia menjadi maf'ul bih bukan fathah tandanya teman-teman semua, melainkan kasrah. Baik, lanjut wasum tu Ramadan. Wa sumtu Ramadan. Wawu al-wawu harfu atfin. Sumtu Hmm. sama fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi ta'il fa'il wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Sahih ya. Sum. Dia dari kata soma. Soma sama seperti kola dia. Ya. Dia mu'tal juga nih. Tapi mu'talnya apa? Huruf ilatnya di tengah. Huruf ilat itu ada 3. Alif, waw, sama ya. Jadi setiap fiil-fiil yang di dalamnya ada huruf salah satu dari ketiga huruf ilat tadi, maka dia dikatakan mu'tal. Tapi mu'talnya nanti ada terbagi ya menjadi 3. Ada nakis, ada ajwaf, ada satu lagi apa? Misal. Misal. Nah, ini apa nih di tengah? Misal. Misal ya. Ajwab. Misal. Misal. Misal alif. Bukan ajwaf. Bukan ajwaf. 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 Ajwaf ya. Nah, ajwaf ya. Soma, kola misal tuh di awal ya. Nah, Kola, kemudian apa? Ba'a menjual ya. Ba'a yabi'u. Taib. Barakallahu fiik. Lanjut. Ramadana maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Taib. Wa ahlaltu. Ahlala. Ya. Fi'il. Sama ya semuanya. Ahlaltu al-halala. Ahlaltu juga fi'il tuh. Ya. Fi'ilnya madi mabni ala sukun. Sukun. Ya. Karena bersambung dengan tak fa'il di sini. Tak fa'il berarti dia mabni pada mahal rafa sebagai fa'il. Al-halala di sini fathah karena dia sebagai maf'ul bih. I'rabnya sama seperti maf'ul bih sebelumnya, mansubun wa alamatu nasbi la fatah zahiratu ala akhirih. Haram tuh itu dari harrama yuharrimu. Ya, harrama yuharrimu sama dia mabninya di atas sukun juga. Karena dia bersambung dengan huruf ta. Mabninya ala dom, huruf ta ini ya karena dia domir mutaharrik sebagai fa'il di mahalnya rafa. Mahal itu apa sih? Tempat, posisi. Taib harama, al-harama maf'ul bih fathah. Lanjut walam azid. Al-wawu Wawunya harfu huruf atfin. atof, lamnya
Lamnya harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Iya, jazmin wa kolbin. Wa qad Lanjut. azid Azid. fi'lun fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmi as-sukun wa Sahih, fa'iluhu azid. Zada yazidu. Azid, ya, saya. Ala, uh, ala ini huruf jar ya. Zalika mujarrad majrur. Syai'an tuh mansub kenapa itu? Fathah tandanya. Jadi apa dia? maf'ulun bihi. Ya, maf'ul lebih mansub wa alamatun nasb bila fathah zahiratu ala akhirih. Dari siapa? Dari Azid ya. Lanjut. A'adakhulul jannata. Hamzanya harful istifham mabniun al fathi adkhulu fi- fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih wa Iya, fa'iluhu domirnya mustaqilun wujuban takdiruhu ana. sahih. Al-jannata maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Nah, wa ma'na haramtu al-harama ya. Ini sama i'rabnya. Ijtanabtuhu dari ijtanaba yajtanibu ya. Ijtanabta ya, ijtanabu, ijtanabat, ijtanabata, nabna dan seterusnya tuh. Ijtanabta, ijtanabatuma, ijtanabatum ya. Nah, sampai ijtanabtu. Baik, bilang selanjutnya. Fa'altuhu mu'taqidan. Mu'taqidan nih fathah nih, berarti mansub ya. Sebagai apa dia? Dan sebagai hal, Ya, sebagai sebagai hal sebagai hal. Sahih. Hil, hillahu. lahu Hillahu sebagai lahu maaf, maf'ul maf'ul bih. maf'ul bih, maf'ul yang Ya. kedua. Nah, entah bisa juga dia dari mu'taqid ini. Gitu. Apa sih artinya? Kehalalannya. Ya, bisa juga dia. Nah, maf'ul bih yang kedua dari fa'altuhu hillahu. Nah, lebih condongnya ke sini sih. Mu'taqidan. Nah, baik, barakallahu fiik. Kita cukupkan sampai sini dulu. Dan kita telah mendapatkan beberapa faedah penting tentunya dan intisari hadis ya. Yang pertama, dari hadis-hadis sebelumnya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti di sini semangatnya para sahabat dalam bertanya, ya, bertanya itu adalah obatnya kebodohan. Dan bertanya kepada siapa? Bertanya orang yang memang mumpuni menjawab pertanyaan kita. Karena Allah sendiri katakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ahla zikri bukan orang yang berzikir begitu di masjid dan semisal, tidak, tapi umul ulama. Mereka adalah ulama yang diberikan ilmu pengetahuan yang Allah dan juga diberi kemampuan untuk melaksanakan mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Makanya Allah berikan sifat secara spesifik ulama yang benar. Ya, di surat Fatir ayat 28. Apa ayatnya? Di antara hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ulama. Ya, bagaimana bunyinya? Innama yakhsyallaha min Iya, ibadihi sahih. ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. U ya, menjadi fa'il dari Ya, yakhsya. Nah,
Dan inti sahih hadis yang kedua menjelaskan puncak tujuan para sahabat. Tujuan mereka adalah masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ya. Oke, ada seorang sahabat setelah menuntaskan keperluannya, Nabi Muhammad pun bertanya, mintalah apa yang engkau inginkan. Aku minta untuk menemanimu di surga, ya. Atau yang lain, tanya beliau. Itu saja. Jawab beliau, kemudian beliau bersabda, ya, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka bantulah aku untuk memperbaiki dirimu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini dalam sabda Nabi maknanya adalah salat. Ya. Dan bulan yang paling tepat untuk memperbanyak intensitas salat ya di bulan ini, di bulan suci Ramadan. Ada tarawih yang dimulai ba'da Isya dan kemudian salat tahajud yang dimulai pada waktu sepertiga malam. Taib ya, syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallah fi ulumikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.